Indonesia sudah dikenal dunia sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayatinya. Mulai dari ketersediaan sumber daya alam Indonesia yang begitu melimpah, letak geografis yang strategis, hingga kondisi iklim sepanjang tahun yang mendukung, menjadikan Indonesia negara yang memiliki potensi ekonomi bernilai tinggi. Kegiatan bercocok tanam telah menjadi bagian besar sejarah Indonesia. Seperti yang terekam pada relief Candi Borobudur dan Candi Prambanan, kegiatan pertanian sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sejak zaman kolonial Belanda, hasil pertanian dari tanah Nusantara telah menjadi komoditas utama yang dibawa oleh VOC ke negara-negara di Eropa untuk diperdagangkan. Sejarah mencatat, Banten mempunyai peran penting dalam rempah Nusantara bahkan dunia internasional. Jauh sebelum berdirinya Kesultanan Banten, Banten memang sudah berkembang sebagai daerah makmur dengan penghasilan utama lada. Akhir abad ke-12, penulis Cina Zhao Rugua sudah menyebut Sunda yang tak lain adalah Banten sebagai daerah penghasil lada. Pada abad ke-16, Banten di pesisir utara Jawa telah tumbuh menjadi bandar internasional. Tempat ini kerap dikunjungi saudagar dari berbagai bangsa seperti Jepang, Cina, India, Arab, Turki, Belanda, Inggris, Spanyol, dan Portugis. Pemerintah Kesultanan Banten pada saat itu juga membangun sarana prasarana pendukung seperti dermaga, gudang, pasar, dan penginapan. Peran Banten sebagai jalur rempah pada masa lampau juga terlihat dari surat persahabatan yang dikirimkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa kepada Raja Charles Inggris dengan disertai banyak pemberian rempah. Dari surat Sultan Abdul Fath, Sultan Tirtayasa pada 1664 disertai 100 bahar lada hitam, 100 pikul jahe, sebagai simbol cinta dan persahabatan. Berbekal dari sejarah panjang itulah, founder and chairman Jababeka, Bapak Setiono Juandi Darmono, terpanggil untuk turut berperan memajukan kembali industri agro di kawasan Banten melalui Tanjung Lesung. KEK Tanjung Lesung sudah dikenal mancanegara oleh keindahan pariwisatanya yang berkelas dunia. Namun, kawasan ini juga berpotensi untuk dikembangkan tidak hanya di bidang pariwisata, melainkan juga di bidang agrikultur. Kondisi tanah kawasan Tanjung Lesung yang gembur cocok untuk bercocok tanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Saya sekarang ada di Tanjung Lesung. Di belakang saya adalah tempat persemaian untuk sayur-sayuran, cabai, terong, dan beberapa macam lagi sayuran yang lain untuk bisa mendukung swasembada di Tanjung Lesung ini. Di samping juga bisa nantinya diekspor ke daerah-daerah lain. Di sini di tiap klaster, di sini Kalijaga Residen, itu ada 2 persemaian seperti ini, dan kemudian juga di klaster-klaster yang lain seperti di Tanjung Lesung Cottage Hotel juga dibangun tempat persemaian, dan di tempat-tempat seperti Lada Beach yang akan juga dibangun semuanya sehingga bisa menjadi percontohan untuk pengembangan di tempat lain, di mana makanan yang sehat, organik, dan juga bisa langsung dimasak, disantap di restoran-restoran yang ada di Tanjung Lesung. Percepatan pengembangan ekonomi yang merata menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai pemerintah Indonesia melalui pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KEK. KEK merupakan kawasan-kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi maupun geostrategis yang dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui beberapa sektor, baik di bidang industri, pariwisata, maupun perdagangan.
Pengembangan agrikultur di kawasan KEK Tanjung Lesung diharapkan akan menghasilkan sumber pangan yang sehat dan organik. Hasil panen tersebut dapat langsung dipasok ke hotel, restoran, dan objek wisata di kawasan Tanjung Lesung. Hasil panen tersebut juga diharapkan dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Tanjung Lesung dan sekitarnya. Kita selalu think big, start small, move fast. Jadi kita mikir bagaimana 1.500 hektar kawasan Tanjung Lesung ini, selain kawasan pariwisata, juga kawasan agro, juga kawasan pendidikan, juga kawasan untuk budaya, dengan segala macam potensi yang ada di sini, itu bisa membuat lahan-lahan yang katanya lahan tidur, itu bisa dimanfaatkan menjadi lahan-lahan yang bermanfaat. Maka tujuan utama pengembangan Tanjung Lesung untuk masyarakat di sini adalah memberikan pendidikan, pelayanan kesehatan, agar mereka bisa mencari pekerjaan dengan mudah dan kemudian bisa memberdayakan kekayaan alam yang di sini dan terutama memeliharanya agar bisa terus berkesinambungan, sustainable untuk generasi-generasi yang akan datang. Pengembangan kawasan Tanjung Lesung sebagai pusat agroindustri juga memberikan dampak luar biasa kepada perekonomian masyarakat Tanjung Lesung dan sekitarnya. Selain memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, pengembangan agroindustri dapat memberikan peluang besar bagi para petani untuk menambah penghasilan melalui pengolahan hasil pertaniannya. Pengolahan hasil panen yang berkualitas akan menambah nilai jual yang akan dinikmati oleh masyarakat Indonesia dan juga dapat diekspor ke mancanegara. Kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung diharapkan ke depannya tak hanya akan menjadi pusat wisata, budaya, dan pendidikan, maupun juga pusat agroindustri di Indonesia maupun di dunia. Hal ini bertujuan mewujudkan swasembada pangan tidak hanya di kawasan Tanjung Lesung, tetapi juga di daerah lain di Indonesia, mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia agar dapat bersaing di pasar internasional.